Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, anak-anakku semuanya, ketemu lagi dengan kita. Hari ini saya Bu Ayu dan ditemani oleh Bu Dini. Nah, anak-anak udah siap ya kita belajar? Iya, masih pastinya. di tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Tapi kali ini di subtema 4, pembelajaran 4. Nah, Iya. siapkan bukumu ya. Iya. Nah, hari ini di pembelajaran 4 kita akan belajar 3 poin. Yang pertama, jenis-jenis permukaan benda. Yang kedua, hasil karya menggunakan pasir. Yang ketiga, melakukan gerak meliukkan badan. Ya, jadi ingat ya, ada 3 itu ya yang kita pelajari pada hari ini. Seperti apakah itu? Yuk kita mulai. Nah, anak-anak bisa dipersiapkan dulu bukunya sambil melihat di HP, di YouTube. Silahkan dibuka halaman 159. Nah, sudah? Nah, yuk, di sini ada teks. Kita baca dulu ya. Tetap harus membaca ya, biar tambah lancar membacanya. Iya. Lani dan Siti bermain seluncur. Lani dan Siti dapat meluncur dengan baik. Permukaan papan seluncur halus. Edo dan Beni bermain pasir. Mereka membuat berbagai bentuk dari pasir. Permukaan pasir kasar. Permukaan benda ada yang kasar dan ada yang halus. Oke, anak-anakku, kata kuncinya di halaman ini adalah kasar dan halus ya. Tadi permukaan benda ada 2 ya. Ada yang permukaan itu atasnya ya. Permukaannya itu ada yang pegang, terasa kasar, kerasa. terasa halus Coba gitu ya. yang seluncuran tuh yang mana sih Bu Dini? Oh ini papan Nah, itu seluncur. namanya papan seluncur. Kalian pasti suka bermain itu ya. Iya. Nah, itu permukaannya halus. Halus. Iya. Makanya bisa seluncuran ke bawah gitu ya. Bisa langsung meluncur syur gitu ke bawah. Selanjutnya ada kasar. Contohnya yang tadi dimainkan Edo dan Beni, yaitu Pasir. Udah tahu kan pasir ya nak ya? Itu permukaannya kasar. Nah, sekarang amati gambar-gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar kelinci, selimut, roda, bola basket. Ya. Nah, kita amati dulu sambil anak-anak membayangkan. Anak-anak pernah memegang kelinci belum? Pernah meraba bulunya belum? Nah, kalau sudah pernah, nanti anak-anak merasakan bulu kelinci itu halus ya Bu Ayu ya. Bulu kelinci halus, Kayak bulu lembut, kucing. kayak bulu kucing kayak gitu ya. Iya. Selanjutnya Ini ada selimut. Coba kalian raba, kalian pegang selimut yang ada di kamar tidurmu. ya, Gimana permukaannya halus apa kasar? Kira-kira halus ya. apa kasar ya? Halus. Halus, Iya, betul. selimut permukaannya halus ya. Nah, selanjutnya ada roda atau ban. Roda roda mobil, atau ban. roda sepeda motor, roda sepedamu, kamu Ya. raba coba. Permukaannya bagaimana? Kasar apa halus? kasar kan ya? Iya, Oke, karena- nanti dicoba. Iya, karena kenapa kok kasarnya ada gunanya ya Bu Ayu ya? Iya. Coba kalau permukaan roda itu halus, Wah, kamu kita naik pasti- sepeda, naik motor bisa jatuh, kepleset bisa ya, terpleset, tergelincir. Ya. betul. Nah, selanjutnya ada bola basket. Ya. Gimana nih kira-kira Bu Ayu? Bola basket tuh permukaannya ada itu loh Bu, kayak ada pasir-pasir gerinjel-gerinjel. Oh, iya. Tetap kasar ya Kasar permukaan ya, bola bola basket. basket. Ya. Nah, kita lanjut di halaman 160. Ya. Sekarang amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Adakah benda yang permukaannya kasar? Adakah benda yang permukaannya halus? Coba Bu Dini, yang di rumah itu benda-benda aja, yang ada di rumah apa aja ya? Banyak sekali. Kaca. Nah, ada kan kaca. Piring. Bisa. Kemudian apa ya? Meja. Meja. boleh. Kemudian itu lantai garasi Ya, atau boleh. ubinnya garasi. Kemudian ubin di dalam rumahmu. Boleh. Ya kan Pintu, bisa. bisa. Pintu Macam-macam. banyak ya. Mainanmu Keset. juga boleh. Nah, Iya. bisa. Atau mainanmu. Iya, nanti anak-anak kamu pilih
apakah benda yang kamu tulis itu Pegang, nanti ya permukaannya kasar atau halus. Contohnya, ya. contoh piring. Ya, piring permukaannya halus apa kasar ya? Halus. Kalau Nah, halus, berarti kamu ditulis di tulis di sini sini. piring Ya. gitu. Berarti anak-anak harus mencari ya 5 benda yang permukaannya halus dan 5 benda yang permukaannya kasar. Iya, dengan cara diraba. Jadi setelah pelajaran ini tugas kalian adalah berpetualang di peta rumahmu. Iya, jadi di ruang tamu, dapur, kamar, halaman depan, halaman belakang kalau ada ya. Muter-muter di rumah, pegang-pegang benda-benda. Terus kamu tulis, kamu kelompokkan namanya apa. Ya, permukaannya apakah kasar atau halus gitu ya. Nah, Iya. setelah itu anak-anak buatlah 5 kalimat untuk membandingkan 2 benda. Iya. Gunakan kata-kata benda yang kamu miliki. Ya, Ini ada contohnya. betul. Contoh, permukaan baju halus, tetapi permukaan batu bata kasar. Iya. Nah, dibandingkan ya. Kamu tulis di bawahnya itu yang sudah ada 1 sampai 5. Itu ya dari Jadi anak-anak dari 10 ini tadi kamu boleh ya bandingkan di sini. di sini. Ya, nomor 1 umpamanya di Misalkan, jajan nomor 1 iya. ini contoh umpamanya permukaan kasar di rumahmu Ada adalah batu, misalkan batu. batu. Hmm. Batu bata. Di sini tadi kamu tulis piring, kamu terus kemudian poin di sini kamu tulis Iya. permukaan batu bata kasar, Iya. tetapi permukaan piring halus. Seperti itu ya. Sampai Gampang kan ya? Gampang sekali ya. Nulisnya pelan-pelan, yang rapi ya, kan Ya. berarti mudah dibaca juga. Iya. Kalau Kita sudah lanjutkan. selesai, kita lanjut nih. Wah, Iya. ada kreasi ya Bu Ayu ya. Masih tentang ya benda yang permukaan halus dan kasar. Iya. Kali ini di halaman 161 kita akan bahas tentang pasir, temanya pasir ya. Kita baca dulu ya. Pasir merupakan contoh benda yang memiliki permukaan kasar. Pasir dapat digunakan untuk bermain membentuk benda. Pasir juga dapat digunakan untuk membuat hiasan. Cobalah membuat lukisan menggunakan pasir. Caranya, gambarlah suatu benda yang kamu inginkan. Contohnya gambar bunga atau gambar mobil atau gambar hewan, boleh. Lapisi gambar dengan lem, kemudian di atas gambar dikasih lem. Lem apa ya Bu Ayu? Itu biasanya kita pakai lem fok ya. Fox ya, yang warnanya putih itu. Yang warna putih kita biasa di sekolah itu lah ya, pakai lem fok. Kemudian setelah kamu ratakan lemnya, nah langkah selanjutnya kamu taburi gambar dengan pasir sampai semua permukaan tertutupi. Kemudian kamu biarkan sampai kering dulu baru diangkat. Coba kita lihat gambarnya Bu Dini ini ya. Iya. Nah, perhatikan seperti gambarnya ini ya. Nah, ini Siti kan menggambar vas dan bunga ya Bu Ayu. Iya, gambar dulu. Gambar dulu. Setelah Terus gambar, setelah itu diolesi lem, lem fox. Setelah itu ditaburi pasir dan yang terakhir dibiarkan sampai kering. Terus? Nih, tapi ini Bu Ayu kan teman-teman mungkin ada ya yang tidak bisa menemukan pasir. kalau di sekolah kan biasanya disediakan sama bu guru ya, padahal udah direncanakan loh. Kalau pas ini kita mau bikin, kemarin Bu Ayu pas dulu ke pantai udah ngambil sampel pasir itu buat contoh-contoh pasir putih, ternyata tidak bisa kita gunakan. Ya berarti anak-anak di rumah kita tahu karena tidak semua orang tuamu ada pasir ya. Jadi untuk pas pembelajaran di halaman ini kamu cukup tahu caranya saja. Jadi tidak usah mempraktekkan, tidak apa-apa. Tapi untuk halaman 162 anak-anak tetap boleh menggambar bebas di sini Iya. Tapi kalau tidak bisa menemukan pasir, tidak usah ditaburi pasir, tidak apa-apa. Atau gantinya ditaburi pakai itu kayak kolase ya dari kertas. Jadi nanti anak-anak potongi kertas kecil-kecil Oh, iya, lembut terus bisa. ditaburkan di atasnya. Jadi gantinya pasir pakai kertas itu bisa. Boleh. Glitter juga bisa. Glitter juga bisa. Malah Kalau lucu di ya, itu rumah anak punya, perempuan suka iya. itu ya. Beli glitter atau di rumah yang punya glitter malah seru loh itu ditaburi glitter.
Oke, nah selanjutnya halaman 163. Ayo mencoba. Kertas adalah benda yang dapat digunakan untuk membuat karya. Bentuknya juga dapat diubah-ubah. Kertas dapat dilipat menjadi berbagai bentuk. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk segitiga. Kertas dapat dilipat menjadi bentuk pesawat dan perahu. Nah, jadi kertas ini kertas Iya, lipat ya pakai Bu Ayu, kertas lipat bisa itu ya. kita ubah bentuknya menjadi benda apa saja yang kamu inginkan. Iya, bikin topi, bikin pesawat, bikin kapal. Kemarin kita udah sering mencoba ya membuat benda-benda, bikin rumah-rumahan itu dari kertas lipat. Ini tentunya anak-anak sudah bisa. Ya. Lalu Selanjutnya, selanjutnya ada karet. Karet ada yang lentur dan ada yang kaku. Karet yang lentur dapat ditarik. Ya. Karet yang kaku tidak dapat ditarik. Karet dapat digunakan untuk mengikat. Ya, jadi karet gelang itu loh ya, Nak ya. Karet gelang itu lentur. Karet gitu. rambutmu. Karet Itu rambut lentur. itu lentur. Ya. Kemudian karet yang kita gunakan untuk bikin gelang kemarin itu juga lentur ya. Jadikan lompat tali kemarin juga ya. Bu Ayu. Kita main lompat tali kan pakai karet juga. Tetapi Tidak tahu ya. ada juga karet yang kaku. Iya. Nah, ini misalkan ada ban atau roda itu roda ya. itu terbuat dari ban. karet ya. Ya, tapi kaku. Bahannya. Iya, Kemudian tidak ada lentur. bekel. Nah, itu ya. Benda memiliki permukaan yang berbeda. Benda terbuat dari bahan yang berbeda. Jadi Mulanya kayak itu tadi ya, roda terbuat dari karet. Kemudian ada lagi pensil, itu terbuat dari apa ya? Pensilmu itu kan punya atau kayu. Kemudian ada lagi macam-macam ya, macam-macam benda itu terbuat dari bahan yang berbeda-beda. Misalkan kalau ibu masak, ada wajan, ada panci, itu kan terbuat dari logam. Kenapa memakai logam? Ya karena agar bisa menghantarkan panas dengan baik sesuai kegunaannya. Dan tidak meleleh ya. Ya. Nah, ada benda yang aman untuk dimainkan ya anak-anak. Ada pula benda yang berbahaya untuk dimainkan. Gunakan benda sesuai dengan fungsinya. Iya. Ya. Contoh benda yang berbahaya. Misalkan pisau, Bu Ayu. Pisau, Nah, ya. gunting. Tidak boleh dimainkan sembarangan. Harus hati-hati gitu ya. Anak-anak kalau di rumah main masak-masakan atau main gunting-gunting tetap prioritaskan, utamakan keselamatan ya. Bawah pengawasan orang tua ya pastinya ya Bu. Betul. Nah selanjutnya lihat anak-anak, amati gambar berikut. Nah ini ada gambar orang-orang lagi senam ya ini ya. Badan dapat bergerak lentur seperti karet. Lihatlah gerakan pesenam pada gambar di atas. Badannya meliuk ke kanan dan ke kiri. Pesenam dapat melakukan gerakan karena rajin berlatih. Kamu juga harus rajin berlatih. Dengan berlatih, kamu dapat melakukan gerakan tersebut. Coba lakukan gerakan meliuk berikut. Nah, tujuannya gerakan ini yaitu untuk melenturkan tubuh. Ya. Bisa dilihat dulu halaman 165. Jadi seperti ini ya. Oke, anak-anak, kegiatan melenturkan tubuh ini nggak bisa sekali terus langsung jadi nggak bisa instan ya. Jadi harus sering-sering berlatih. Nah, tahapan gerakan meliuk seperti ini ya. 1. Sikap awal badan berdiri tegak. Kamu berdiri dulu. Boleh lanjut boleh diperagakan, diikuti ya, berdiri tegak. Kemudian yang kedua, rentangkan kedua tangan ke depan. Dua tangan ke depan dada. Selanjutnya, Mulailah memutar badan ke arah bawah dengan membungkukkan badan. Lalu kiri bawah, lalu ke samping kiri dan kanan. Selanjutnya ke atas, yaitu dengan melentingkan badan. Nah, lalu bisa ke kanan atas dan yang terakhir ke kiri atas. ayo coba lihat gambarnya itu Bu Dini. Yang A itu membungkuk ya, tangan ke bawah. Kemudian yang B diayunkan ke kanan, ke kiri. Kemudian yang C berdiri tegak, sama ya. Diputar ke kanan dan ke kiri. Yang D itu seperti pohon ditiup angin. Iya. Sama
mutar ke sama yang E juga. Nah, dilakukan berulang-ulang ke kanan dan ke kiri. Sambil berjemur ya Bu Ayu ya. Ini sambil pas berjemur, sekali. sambil berolahraga. Pas sekali dilakukan sambil berjemur. Jadi biar nggak kayak bengong sendiri kalau berjemur masa diem aja. Maka berjemurnya sambil melakukan gerakan kelenturan itu bisa ya. Dan lentur semakin sehat ya Bu Ayu ya. Ototnya juga nggak gampang sakit. Tuh. Nah, dan yang terakhir, kegiatan bersama orang tua. Orang tua mengenalkan benda yang memiliki permukaan kasar dan lembut atau halus yang ada di sekitar rumah. Nanti kamu bisa saling bertanya dengan mama, papa ya. Benda, umpamanya kamu pegang benda apa, buku atau pegang ke mangkok, itu kamu raba, itu kasar atau halus gitu ya. Oke, anak-anakku, Selesai, Bu Ayu, iya ya. pembelajaran hari Hari ini ini. ya mudah sekali, Ya. gampang sekali dicoba dan dipahami ya. Yang penting anak-anak selalu semangat ya, selalu semangat belajar Iya. dimanapun kamu berada. Iya. Tetap semangat beribadah, sholat 5 waktu Jangan ya. lupa. Dan rajin membantu orang tua pastinya. Sip. Ya. Oke. Sampai berjumpa lagi. Dan Di kita masih ada pembelajaran kesempatan berikutnya. ya, untuk bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.